kecil memang hobi dan ayah saya pelukis, ya mungkin dari situ ya. Dari TK juga sudah suka menggambar begitu. Kalau zaman dulu malah orang tua sedih kalau anak jadi pelukis nggak ada duitnya. Sebetulnya enggak juga. Ya karena itu orang tua sendiri sudah tidak setuju. Jangan kayak papa yang begitu kan. Karena zaman dulu pelukis itu nggak ada duitnya. Gitu. Maunya jadi arsitek. Saya dulu mendaftar di ITB. Pilihan pertama itu arsitek, pilihan kedua seni rupa. Yang diterima di seni rupa. Ya udah, tapi nggak selesai. Nggak selesainya terlalu banyak order, bikin ilustrasi, bikin kemasan, jadi bolos terus. Otodidak juga, ya dari kuliah itu dapat juga, tapi kan ya kuliahnya kan nggak selesai. Senang saja kalau menggambar itu, rasanya bisa damai di hati gitu. Jadi problem itu bisa dilupakan dengan menggambar. Susah kalau itu, seperti mau menggambar ya mana saja ya, bisa berbulan-bulan satu. Karena kalau kita menggambar bisa sekaligus 3 lukisan atau 4 lukisan. Karena gambar saya kan naturalis dan lama begitu, mesti halus. Nah, nanti lukisan ini sudah kita gambar masih basah, kita belum bisa timpa. Kita ke lukisan berikutnya gambar lagi, ini juga masih basah. Yang ketiga, setelah itu, oh yang sini udah kering, kita ulang lagi di sini. Dan itu tidak terus-terusan, saben hari begitu, ntar sudah ya ada kegiatan lain seminggu nggak melukis. Jadi lama. Dan kita kan nggak dikejar waktu karena itu kesenangan kan. Tapi kalau sudah melukis, itu lupa tidur, lupa makan, memang seperti itu. Bikin komik pun sebetulnya juga bukan maunya saya. Saya di Bandung, saya kos itu di Jalan Lengkong Kecil 41. Persis di sebelahnya itu redaksi Aktuil. Saya suka main ke situ, suruh gambar dikit. Lama-lama disuruh membuat cerita bersambung komik. Ya sudah, saya bikin saja. Awalnya di sini. Awalnya sih nggak tahu ya, iseng-iseng saja, gambar-gambar wajah teman, dikasih gratis begitu saja sambil kuliah. Lama-lama ordernya banyak, lama-lama sudah bikin ilustrasi buku dan seterusnya lah. Ya mengalir begitu saja. Saya nggak kenal sama pembuat, nggak kenal. Jadi saya ini menjadi ya pelanggan saya yang suka suruh gambar itu sebuah perusahaan separasi warna di Jalan Biak itu. Tahu kan perusahaan separasi warna? Ya mungkin dia yang menerima order untuk separasi kaleng ini, kemudian panggil saya, dia cerita ada contohnya, suruh gambar yang seperti ini, tapi pemesannya minta begini, ya kita ikuti, kita sketch dulu, kemudian kita ajukan lagi, berubah lagi dikit, ya kita rubah, kemudian lama-lama ya jadilah seperti ini. Saya juga nggak tahu kenapa gambar seperti ini kok jadi fenomenal gitu tuh. Kan sebetulnya biasa-biasa saja. Karena sebetulnya untuk gambar kemasan semacam ini ratusan yang saya sudah bikin. Cuma yang sampai sekarang bertahan tuh ya ini gitu. Yang lain sudah diganti kemasan yang lebih modern. Cuman mungkin ini produsernya menganggap ini sudah laku, ngapain diganti, begitu barangkali. Itu aja, jadi sebetulnya nggak ada yang istimewa. Kan
sudah ada semacam contoh tetapi tidak jelas, kayak koran gitu lecek begitu, tapi sudah ada ibu, ada anak, cuman ya komposisinya memang kurang bagus, jadi suruh dirubah-rubah begitu saja. Udah lupa ya, tapi ya lumayan lah untuk bisa hidup sekeluarga dengan 2 anak gitu. Jadi soalnya zaman dulu itu graphic designer itu sangat sedikit, jadi kita tuh dicari orang, jadi sampai untuk menyelesaikan pesanan itu sampai nggak tidur segala macam, karena memang ya ada tapi tidak banyak saingannya. Saya nggak pernah jawab apa-apa, cuman di meme itu kan ada yang bilang ini bapaknya lagi motret yang begitu, itu bukan saya yang jawab, sebetulnya ada orang yang menjawabkan buat saya. Saya sih diam aja, cuma ketawa-ketawa lucu-lucu aja begitu. Meme kan lucu-lucu. Enggak juga, dan saya nggak terlalu pikirkan dulu juga, cuman ya kalau kita jalan-jalan di supermarket, masih ada gambar saya, cuman begitu saja. Bangga juga enggak kan, sebetulnya hal yang biasa saja. Dan sebetulnya kalau lihat gambarnya kan ya cuma begitu saja kan, kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin juga kalah bagus begitu. Cuman ya nasib baik aja barangkali. Kalengnya kuat, yang lain itu rapuh. Jadi kan setelah habis ya masih bisa digunakan untuk yang lain. Royalti nggak ada, begitu kita gambar selesai dibayar ya udah, karena yang punyanya aja siapa saya nggak kenal. Nggak ada. Dari perusahaan lain ada, tapi saya tolak karena waktunya sudah nggak cukup, dan mungkin ya imbalannya jadi sangat murah, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu sangat dihargai, karena pekerjaan seperti saya ini zaman itu masih langka. Bisa beli rumah saya. Bisa beli rumah. Ada mobil, ada rumah. Ya dari hasil seperti ini, dan itu kan kerjanya sendiri. Saya sekarang tugasnya menyebar kebaikan. Penyembuhan prana. Jadi setiap akhir pekan saya biasanya masih keliling ke luar kota, mengajarkan kebaikan lah sebetulnya ke banyak orang. Nah itu saya menjadi, ini kan pusatnya di Manila, saya mempunyai lisensi untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia. Saya masih suka melukis, cuman kemudian waktu saya habis untuk keliling-keliling. Kalau dilihat lukisan ini tahunnya kan ini udah 2007, itu 2000 berapa, jadi sudah agak lama ya, 5 tahun kemari itu sudah tidak pernah melukis lagi. Kayaknya masih ada, cuman kesibukan sekarang ini sudah luar biasa padatnya. Kalau kita mau bekerja, bekerjalah sesuai dengan apa yang kita cintai. Kalau kita suka melukis ya kerjanya di bidang itu. Jadi kayaknya semua itu kerja itu seperti hari libur, hari santai, karena kita suka akan pekerjaan kita. Kalau kita kerja tapi kita tidak sukai pekerjaan kita, rasanya sehari itu lama sekali pasti. Anak saya yang satu dokter, kakaknya itu asuransi, terus anak yang ketiga di Lampung. Ya udah begitu. Sekarang kan kita tinggal hidup berdua, ngerawat cucu, udah senang hidupnya begini saja. Ya terserah.
yaitu kalau memilih pekerjaan harus sesuai dengan kecintaannya, kalau enggak menderita. Sekarang ini ide itu dihargai tinggi, seperti misalnya saja logo Garuda itu berapa, 29 miliar apa, cuma bikin burung kayak begitu garis-garis ya, tetapi untuk bisa jadi seperti itu kan sulit, tidak semua orang bisa begitu. Tetapi kalau perusahaan kecil, toko diminta logo, ya mungkin bayarnya 500.000 juga sudah bersyukur kita gitu kan. Tergantung juga corporate-nya yang memesan. Semakin kreatif sajalah. Anak-anak muda itu diharapkan lebih kreatif, lebih menghayati pekerjaannya. Karena yang menurut saya pernah jadi dosen. Para murid itu sudah bergaya seniman tapi hasilnya belum ada gitu loh. Jadi jangan seperti itu, karya dulu. Setelah populer barulah rambutnya panjang, paling kalung gede-gede, itu nggak apa-apa.